ini kan salah satu eh, psikologi ini kan bisa dibilang yang paling penting, Om. Kalau kalian udah bisa semua, ya, tinggal kalian yang ini nih, ya, bentar. Kalau kalian udah bisa semua nih, ini, yang ini, kalau nih, kalau kalian bisa terapin semua ini, ya, setiap hari, jangan jangan setiap hari deh, gini deh. Kalau kalian bisa terapkan ini, kalau kalau kalian bisa punya gini, maksud saya gini, kalau kalian punya incaran emiten misalnya apa, misalnya truk gitu ya, atau apa baja atau apalah gitu ya. Nah, ketika kalian punya incaran, kalian terapin ini 7 langkah ini. Pertama, kalian mau masuk truk itu mau ngapain? Mau scalping kah atau mau day trade kah atau kalian mau swing, ya kan? Kalian tentuin dulu, ini yang paling utama, ya. Yang paling utama itu, kalian tentuin dulu, kalian mau apa di sini, ya. Setelah kalian udah tentuin, kalian udah punya tujuan kalian mau scalping, nah kalian tinggal siapin resikonya. Jangan siapin profitnya dulu. Nih, jangan siapin nomor 7 dulu, tapi siapin dulu nomor 2-nya. Makanya profit saya taruh di paling akhir, karena ini adalah targetnya. Proses dari 1 sampai 7 itu panjang. Gitu. Makanya profit itu adalah target kita. Target ini adalah hasil yang kita peroleh kalau kita bisa terapin 6 ini. Gitu loh, hasilnya di 7. Keluar sukses. Makanya penting kalau kalian bisa terapin ini aja. Setiap emiten, misalnya sehari nggak usah banyak-banyak lah, satu aja kalian. Masuk satu. Terus kalian ini siapin semua 1 sampai 7. Saya yakin 1 bulan kalian lebih enak main. Gitu. Kebanyakan kita langsung target ya Om, lewat nomor 7. Kebanyakan langsung lompat ke nomor 7. Saya juga pernah ngalamin, Om. Kebanyakan langsung lompat nomor 7. Bener gak? Yo, Bener Om. kan? 1 sampai 6 ini kita pasti lewatin kan? Padahal itu proses dari nomor 7 gitu kan. Iya, hasilnya itu di nomor 7. Kalau kalian bisa lewatin nomor 1 sampai 6, hasilnya itu di nomor 7. Ya, hasilnya itu ya profit. Hasilnya itu profit. Ya, hasilnya itu di nomor 7. Ya, jadi kalian siapin dulu resikonya, kalian mau berapa. Nah, resiko ini nanti berhubungan dengan yang nomor 6. Apakah kalian dari modal, support, atau kalian, nah misalnya yang 1,3% ini misalnya kalian berdasarkan persentase, ya. Bisa juga kalau tiba-tiba marketnya nggak sesuai dengan analisa kalian nih. Harusnya naik analisa kalian, tiba-tiba marketnya berbalik arah jadi turun. Gitu loh. Kalian udah mesti siap di sini. Atau yang pakai RPT risk. Kalian tentuin sendiri mau pakai yang mana. Gitu. Ya. Coba deh jalanin ini setiap emiten. Kalau kalian udah bisa 1 sampai 6, targetnya ini bisa fleksibel kok. Gitu. Kalau kalian udah bisa ini, nanti saya ajarin yang namanya
price action sama technical analysis. Nah, itu bisa bisa ada serinya itu. Bisa part 1, part 2, part 3. Itu nanti berseri itu. Enggak, mau tanya. Enggak, ayo. Enak kan? Kalau kalian bisa stabil aja. Bisa jalanin ini aja nih. 7 langkah ini. Pasti enak. Ya, yang paling penting tuh psikologi trading nggak hancur ya Om. Karena Iya. yang bang paling banyak kemarin 60% kayaknya. Tak, betul. Kalau kalian sudah bisa menguasai ini, ya, di bawah alam sadar kalian, itu pasti akan merubah yang namanya mindset kalian. Secara tidak sadar, itu akan merubah mindset kalian. Itu pasti. Jadi nggak gampang panikan, ya. Mindsetnya pasti akan berubah. Cara berpikirnya pasti tidak nanti. Kalau kalian udah kuasai 7 itu. Udah mau tanya, yo, udah. IRSX Masih tanya itu, Om? IRSX. Kemarin bukannya udah jalan? jalan terus turun lagi. Tapi closing di atasnya harga kemarin sih Om. Tapi ya belum konfirmasi. Sebentar kok, saya ambil catatan saya. Nanti teman-teman coba kalau memang ada yang ketinggalan, nanti coba dilihat aja di YouTube biar bisa diulang. Apa? IRSX. I. Ini kan? Ini teman-teman tahu ini candle apa? Ini. Ini. Kalau saya biasa bilang candle galau. Ya, candle galau. Kalau kalian ukur, ya, kalau kalian ukur, ini sellernya masih banyak yang jual. Tuh, setengahnya di sini ternyata, di angka 96. Ya, dia closing di atas 96. Di bawah 96. Di bawah setengahnya. Ya, ini kita lihat dulu. Dia jualan, ini candle atasnya ini terbentuknya di awal atau di akhir. Kalau terbentuknya di akhir, bahaya. Tapi kalau terbentuknya di awal, nah ini terbentuknya di awal dia. Nih. Ya. Itu nih terbentuk di awal di 103. Makanya saya lihat dulu dia terbentuknya di awal apa di akhir. Kalau dia terbentuknya di akhir, bahaya, berarti itu tandanya udah mau jualan. Ya. Tapi yang terakhir atau di awal tuh dari daily yang mana Om? Daily terakhir aja. Ini kita lihat aja di sini. Nih. Ini kan tanggal 14. Yang di awal tuh tanggal. Hah? Ini tinggal kita lihat. Tahunnya di awal gimana? Yang ini kan. Oh, dia di akhir. Sorry, ini tanggal 13 ya. Tanggal 13 salah. Ini.
Di akhir Om. Sempat. Di sesi kedua terbentuknya di angka 99. Nah, sempat diturunin, tapi ada perlawanan. Ya, ini kalian mau masuk silakan. Ya, kalian mau masuk silakan ini. Ini memang dia harus ngelewatin angka psikologisnya juga kok. 100. Iya, psikologis. Udah gitu nanti kan dia ketemu sama resist ya. Ketemu resist yang nggak kelihatan tuh. Gitu loh. Karena secara indikator ini belum kelihatan. Tapi kalau kalian pakai time frame kecil, ini udah kelihatan. Sudah mulai uptrend. Ini kalau kalian mau pegang silakan. Kalau kalian mau main swing silakan. Ya, tinggal kalian siapin manajemennya aja. Ya, siapin manajemennya. Kalian mau siapin stop loss-nya di berapa, profitnya di berapa, tapi secara garis besar, ya, secara garis besar ini bisa dipegang. Ya, secara garis besarnya. Boleh Om, ini Om. Silakan. Tahu-tahu kayak laju lagi. Bisa. Mana Bisa, opo yo? bisa kayak laju. Laju kan saya udah suruh pegang waktu itu. Kenapa dijual? Ya itu Om, Kan takut. saya udah bilang laju itu bisa kayak mimix. Ya mimik Benar karena nggak? Kayak mimix. Naik 100%. Kan waktu itu udah saya bilang, laju itu bisa kayak mimix. Gitu loh. Tuh, oh iya. bisa kayak mimix makanya saya bilang. Mimix ini udah selesai ya. Jangan ada yang masuk lagi. Kalau laju ini ya dia baru mulai ya. Ya, dia baru mulai. Ini kalian bisa pantau di dekat-dekat sekitar 200 ya. 200 sampai 180. Kalian bisa pantau dekat situ. ARB yang kemarin ya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Ada? Kalau mau tanya silakan. Mumpung masih pagi. Ya. Nanti habis ini kita teratur bareng di sini. Screeningan saya keluar apa ya? Sebentar saya coba screening ya. Kalau nggak bisa ngomong diketik juga nggak apa-apa, silakan. Wah banyak ternyata. Energi, Om. Ya Om. Energi. Energi masuk screeningan saya nih Om. Aduh sayang sekali ini. Ini dari 250-an saya udah suruh masuk. Udah tinggi ya sekarang ya. Udah tinggi Om. Ini udah dari 250 saya udah suruh masuk. Karena saya bukan tipe scalping ya. Saya tipenya swing-swing ya day trade lah. Seminggu. Kan sedep. Ini udah tinggi. Tapi ada kemungkinan naik, ada. Ada kemungkinan dia ke 312. Kalian masih bisa scalpingin. Ya. Kalian masih bisa scalping. Kalau ini udah nggak bisa di hold ini. Kalian paling nggak ya, di scalping aja ini. Gitu itu berarti udah masuk area supply Om ya. Oh, udah masuk area supply.
Ya, udah Om. Dan dia juga udah patah tren kok. Oh iya. Tuh, patah tren. Ya, kalau kalian mau pakai regresi, bisa. Tinggal kalian tarik. Tuh, udah jelas banget kalau ini. Ya, regresi lainnya udah patah. Oke. Dia udah masuk area supply paling nggak bisa ke 310 sampai 3 ya 312 316 lah kurang lebih ya energi ini dari 250 saya ingat benar saya suruh masuk energi pantau saya bilang biasanya yang saya suruh pantau itu ya lumayan lah gitu ya. Oke Om. Mm-mm. Lumayan sih biasanya Ini energi harganya sama kayak Nikel kemarin kayak. Iya Nikel. NCL ya. Mm-mm. Energi NCL saya catat nanti teman-teman bisa itu ya ya tapi masalahnya dia nggak bisa jebolin 306 om. Nah itu. Kemarin sampai 308 ya kayaknya. Ya, dibuat turun. Tunggu lewatin 308 aja kalian baru masuk. Ini udah di atas soalnya. Ya, tunggu lewat 308 baru masuk lah. Itu ada bearish nggak sih Om? Berisnya udah selesai om. Oh, loh, tahu selesai apa enggak itu gimana sih Om? Nah, pertanyaan bagus. Beris, kalian lihat. Nah, kalau ini secara indikator kalian nggak bisa lihat, ya. Tapi kalian harus lihat dari price action, ya. Ingat yang kemarin saya ajarin om, yang fair value gap. Mm-mm. Ingat, masih ingat? Ingat. Di mana value gapnya dia? Di sekitar 278. Ini kan 276 sampai 278 kan? Mm-mm. Ini kan? Ya. Betul? Lihat, dia turun dari sini ditarik. Nah, sekarang gimana kita tahu kalau dia bahwa itu udah selesai? Ya, pertama yang kalian mesti perhatiin, satu jarum. Nih, jarumnya kalian lihat. Ini kalau kalian baca di sini, ini candle, ya. Ini bayarnya nggak terlalu kuat, ya. Ini juga sama. Di sini sudah mulai agak lebih kuat. Di sini kalian lihat panjang beda, Hmm. ya. Jarumnya semakin panjang. Iya, jarumnya semakin panjang. Yang kedua, selain jarum yang harus kalian perhatiin, ini badannya. Ya, oh body candle ya. Ya, badannya kalian mesti perhatiin. Semakin ke sini itu semakin kecil. Ya, ini sama. Kalau kalian lihat itu secara sekilas badannya sama. Cuman yang membedakan adalah shadow-nya. Mm-mm. Di sini lebih kuat bayarnya, di sini nggak terlalu kuat. Mm-mm. Ya. Nah, kalau kalian mau lihat, kalau kalian udah ketemu kayak begini, candle begini, yang mesti kalian perhatiin adalah kalau dia bisa main di atas airnya. Hmm. Sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Kalian lihat, itu dia tembus naik. Ini mana lagi? Ini. Nih, kalian lihat. Mm-mm.
Jadi secara price action, nah nanti saya ajarin deh. Kalau kalian memang mau belajar price action, siapin waktu. Soalnya ini banyak yang mesti kalian baca, yang mesti kalian tahu itu banyak, banyak banget, ya, Hmm. banyak banget ini. Price action itu banyak banget. Tapi nanti saya nanti lihat di IG, saya itu apa namanya posting. Nanti saya bikin dulu ya. Saya bikin gimana cara bacanya, terus polanya kayak gimana. Nanti saya bikin. Tapi nggak bisa cepat-cepat ya. Hmm. Ya, salah satu pola reversal ya, dia bisa melewati higher. Nih, apa nih? Kalau kita bilang open ya. Ya, Opennya ya. open kemarin ya. Ya, opennya kemarin. Kalau dia merah, Om. Oh ya, Ya, kalau dia merah. Hmm. Ya, Tuh. oke. Kalian mau ciri-cirinya kalian mesti lihat. Makanya kalau misalnya dia udah kayak begini, model kayak gini nih, kalau kayak begini, saya belum tertarik. Hmm. Secara indikator, kalian lihat dia naik. Tapi secara price action, dia belum menarik. Ya, kalau yang ketemu Secara kayak gini, pembeli jual masih kayak sama gitu ya Om ya. iya. Pagi Tan. Wah, Karena bentar. secara indikator dia menunjukkan dia naik. Ya, Hmm. tapi secara price action dia belum. Iya, tapi Ya, secara price action dia belum. Karena yang menggerakkan indikator itu adalah ini. Price action. Ya, di dalam yang menggerakkan kan itu. Karena ini MACD, pokoknya semua indikator itu yang hitungnya dari sini. Dari candle ini. Makanya yang mesti kalian, kalau kalian sudah bisa kuasai psikologi trading, step selanjutnya yang mesti kalian kuasai adalah cara baca candle. Kalau kalian sudah bisa baca candle, kalian bisa melihat ini. Itu step-stepnya. Ya. Ingat. Begitu juga sebaliknya ya Om ya. Kenapa Om? Kalau misal bullish divergent, dia patah tren ya waktu ada candle merah, maksudnya kayak closingnya di bawah open kemarin berarti ya sama ya. Iya. Kalau dia udah muncul satu hijau, kalian bisa masuk. Enggak Om, maksudnya kalau Contohnya bullish terus ini balik kita kayak bullish. uh, Nih, ini bullish. Nah, ini kan bullish. Kalau ya, kalian lihat. Nih, naik kan terus. ini kan bullish. Nih, ini kan udah diberesin. Nah, kan? Ini kan bullish nih. Nah, kalian masuknya kapan? Tunggu dia keluar. Tunggu dia kalau misalnya mainnya itu nggak di bawah candle merah ini. Gitu loh. Kalau muncul. Mau nanya WIRJ dong. Om siapa tuh? Nanya Wirgi siapa Om? David Siapa tuh. nih yang nanya? Om David. Om David. Iya. Masih ada barang nggak Om? saya punya warungnya Om. Barangnya kapan ya dia expired ya? Saya lupa. Wirgi ini kan waktu itu saya udah bilang. Ingat nggak teman-teman?
ya. Nah, ini dia udah nutup fair value gap-nya loh, ya. Ini udah nutup, ya. Ini udah nutup nih. Kalian lihat, ya. Jadi ada kemungkinan ini saya belum tahu arahnya kemana, tapi kalau misalnya bila saya lihat ini dia mau begini Om. Nah, kok ini? Ya, dia kemungkinan akan begini. Kalau saya ngelihatnya, ya, bisa begini juga sih. Ya, kalau saya ngelihatnya begini, dia akan diajak satu dulu. Udah naik turun doang Om. Kemungkinan dia akan satu dulu. Dia ambil napas dulu. Ya, ini dari 120 saya udah bilang. Sekitar 125, ingat. Waktu itu dia ngelewatin 125-nya ya. Dia lewatin 125 di sini. Saya suruh masukkan. 125 sampai ke 200. Betok di 200, nggak bisa lewat, turun. Angka psikologis. Kalau kalian lihat juga, nih, resist. Ini resistnya dia. Makanya dia turun. Ya, dan itu dia lagi main di sini Om. Itu areanya dia. Artinya kalian bisa nunggu. Kalau kalian mau scalping, day trade, ya ambil aja di sekitar 160, 150. Tinggal kalian siapin stop loss. Itu aja. Ya. Warannya ini berapa kemarin? 41 turun. 2 hari di area situ terus Om. Betul. Ini juga belum menarik kalau warannya. Dia pernah bikin low dari 24 low-nya. Karena waran ini biasanya ngikut induk ya. Ini belum lah. Coba kalian antri di dekat-dekat 33, 32 sampai 35 ini. Coba tunggu dekat-dekat situ. Ya, tunggu dekat-dekat situ aja. 32 sampai 35 Tan, lihat dulu Tan. Dia nge-base nggak di situ? Kalau kalian mau masuk. Oh, tahun ini habis ya? Bulan 10. Tanggal 6. Bulan 10 ini bulan 2. Berarti masih 8 bulan lagi ya? Dia mau tanya, WIRJ tunggu koreksi aja di 150-an yang mau masuk. Ya, 150-an. Elit kan gimana? Ya kan? Elit. ARB. Kemarin. Iya. Iya. Nah, ini kalian bisa pantau. Ya, dia ARB tapi nggak ada volume. Volumenya dikit. Ya, volumenya sedikit, kalian bisa pantau. Ya, bisa sini. Dia udah nutup kok ini.
Ya, dia udah nutup. BPTR, Ini bisa kalian BPTR Om. pantau ya. Elit bisa dipantau. BPTR Gitu juga kemarin Om. sempat naik. Oh, naik ya closingannya ya. Weekly. Naik ya. Bagus ya. Closingannya ditarik kata Marvin. 134. Masalahnya dia mentok nih, kan. Dia mesti lewatin ini. $135 yang mesti dia lewatin. Kemarin dia ketahannya di situ ya. Tapi secara candle bagus kok ini. Nah, ini juga bisa kalian pantau si BPTR. Ini bisa kalian pantau. Kemarin dia volumenya juga lumayan ya. Mantul di 107 dia. Low-nya 109 kemarin. Langsung ditarik ke 130. Kemarin bukannya udah pada cuan ini ya BPTR. Udah pada cuan ini. Ini pegang aja. Apalagi dia udah balik ke areanya kok. Ini areanya dia. Ya, udah balik dia. IPPE Nah, IPPE ini kecenderungannya kalau saya lihat masih akan sideways Om. Masih main di situ-situ aja. Tapi itu Ya, model chart daily-nya sama kayak BPTR nggak sih, Om? sama Om. Mm-mm. Ya, sama ya. IP juga kemarin udah dari 52 udah saya suruh masuk. Enggak teman-teman yang ikut Raba. Saya suruh pantau 52 ya kan? Ya. Ini bagus. Cuman masalahnya perbedaannya adalah ini kalau saya lihat kecenderungan dia masih akan sideways. Paling-paling mentok di 61 dia turun lagi. Ya, beda sama BPTR. Ini kalau dia jebol 135, ya ini dia lari ke 145. Dia akan coba break ini. Nih, ya 145 dia akan coba break itu. Oke. Kalau IP ini jangan kalian buat swing dulu lah, kalian scalpingin aja dulu. Ya, ini kalian scalpingin aja dulu. Kalau hari ini nggak bisa lewatin 61, nggak bisa closing 61, kalian jual aja. BMTR, Ya, BMTR, BMTR kemarin udah naik mentok. MEDS. Hah? Ini kan BMTR kan? Iya. Ya, ya udah ini paling nggak dia akan turun dulu ke ini ke sekitar 280-an. Efek fair value gap ya. Iya, ada value gap-nya. Mm-mm. Kalian bisa tunggu di sekitar 280-an. Ya, di sekitar 284, 286. 284 sampai 288 lah. Kalian tunggu aja di situ. Ya, tunggu aja. Jangan FOMO. Ini juga dia udah patah tren kalau saya lihat.
Cuman masalahnya adalah kenapa dia kemarin berhenti di 300? Oh iya, ada psikologis. Ada psikologis ya 300 ya. Open 300 turunin sempat ke 304 kemarin ya. Ini dia mau tutup gap dulu nih. Kalian bisa tunggu di 280-an tadi. Ya. Kalau kayak gitu tuh termasuk twister top bukan ya, Om? Apa Om? Kalau kayak gitu. Enggak Twister Om. top bukan? Bukan ya? Enggak, bukan ini. High-nya nggak Bukan. sama ya? High-nya nggak sama. Oke. Mm-mm. NICL sama MACD. Yang bicara tadi udah dibahas. Oh, udah. Oh, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ini selama dia bertahan di angka psikologis, nggak apa-apa kok. Ya, selama bertahan di angka 300. Tapi kalau dia jebol 300, kalian keluar aja dulu. Om, tanya Ya. Om, ICL terkonfirmasi cut and handle nggak Om? Apa Om? NICL, apakah terkonfirmasi cut and handle? Saya nggak ngeliat cup handle sih Om. Saya nggak ngeliat cup handle di sini. Kayaknya bukan cup handle ya. Kalau menurut kalian gimana? Cup handle bukan ini. Tuh, cup handle bukan. Kalau saya sih ngelihatnya sih bukan Om. Ya, nggak tahu dah kalau dari sudut pandang kalian gimana makanya. Bisa juga cup handle kalau menurut kalian, tapi kalau menurut saya sih bukan. Ya, Kalau kios, Om. menurut saya, kios itu digoreng Om. Janganlah, ini masih bahaya ini. Masih bayar. Masih. Lihat dia mentok berapa itu kemarin airnya. 99 kayaknya. 109 kena resi. 109 dia Om. Bikin low-nya di 82. Berhenti di 97. Berhenti di 90, di 97 dekat supportnya. Janganlah, ini saya nggak saranin lah. Oke, Om. Lebih baik kalian cari yang aman aja lah. Yang udah uptrend ya. Saham-saham yang lagi mau uptrend gitu loh, atau sedang uptrend, itu boleh lah kalian pegang. Nih, kayak ini SMKL, ini udah mulai uptrend. Kalian bisa pegang. Bisa kalian siapin trading plan kalian. Ya. Ini Meta kemarin saya udah suruh masuk di 125. Ya, masuk di 125 Hapcu. Ya, kemarin dia ketahan di 125. Hapcu. Ini bisa kalian pegang Meta ini. Ya, bisa kok. Kalau bisa cari yang lagi uptrend lah, jangan kayak si kios gitu. Pada kan udah pullback tuh ya. Kemarin ditarik tuh closing tuh pada tuh. Pada kemarin, pada belum Om. Belum ini. Belum ya? Dia lagi mau coba reversal ini kalau ini. Oh, oke. Pada belum kayaknya ini. Ya. Dia lagi mau coba reversal ini. Oh, bisa nggak? Berhasil nggak dia ini? Om, Atas kan Om. Ya. MKTR Om. MKTR ini menarik nih. Kalau dia hari ini open low, kalian masuk aja.
Ya, kalau dia open low, kalian masuk aja. Menarik ini. Dia udah tutup semua kok ini. Baik, gak ngomong sama Mas Udin. Kan lo gak ngundangnya aku. Gapnya udah nutup semua ini. Ya. Udah tutup semua itu gapnya. Masuk value gap tak Om? Masuk kan? Ini saya jadiin satu aja value gapnya. Kalau kalian mau jadi, iya. Kalau kalian mau itu di sini sebenarnya. Oh, iya ya Om. Oke. Nih, tadi saya satuin Om. Iya. Nih. Tuh, Udah ketutup semua. udah ketutup semua. Ini bisa kalian pantau kalau dia open low. Siapa tahu kalian masih dikasih ARB dulu, misalnya 150, ARB-nya di berapa? Sekitar 140 lah. Kalian masih di 140, stop loss-nya 135. Ya, stop loss-nya di 100. CBRE Om. CBRN belum Om. Dia bikin apa nih? Candle apa ini namanya? Apa ini? Jangan dulu. Gravestone Om. Ya, Gravestone. Jangan dulu. Kecuali ada pengecualiannya ya. Kecuali dia bisa lewat ya, kecuali dia bisa lewatin 90. Jangan. Sayang duit kalian. Ya, lihat di satu zamannya aja dia lihat dari kapan tahu itu dari tanggal 23 Januari MACD-nya aja udah mainnya di bawah 0. Jadi ini kalau secara TA ya ini masih lama. Udah buangan semua tuh Om ya. Udah buangan semua. Ini banyak yang cut loss. Entah cut loss atau UI-nya yang jualan saya juga nggak tahu. Ya, makanya saya nggak saranin teman-teman kalau kalian mau main jangan cari yang kayak begini. Cari yang dia ininya garisnya udah naik di atas. Ya, kayak kemarin itu apa? Nih tuh dia lagi mau coba naik ke atas, ya kan? Terus apa lagi? UFO ya Om. Udah kemarin tapi belum ini loh. Belum ini bisa pantau dulu Om. Memet. Ya, Memet pantau dulu Om. aja ini. Ya, Om, lihat di dia Bali Om. Bali ya. Dia ketahan di 206 ya. Oh, ini kalau dia nggak jebol 206 boleh. Ya, Omet. Nah, ini kayak Omet nanti bagus. Ya, yang mau masuk silakan. Ini bagus. Ya. Bali, Tan, ini pegang aja Tan. Ini pasti sewaktu-waktu ini meledak Tan. Pegang aja ini. Iya. Ya, Om. Guys, Om. Mau pulang ke Bali tuh Om. Hah? Mau pulang ke Bali Om. Mau pulang ke Bali. Iya, mau pulang Oke. ke Bali nggak ada. Oh, di 85 Bali. kita dulu ya. Ya. Saya stop sharing ya. Iya. Oke. Kita di sini hari ini. Kita di sini hari ini ya. Sebentar, saya terima telepon dulu.